Tuhan kita mau ketemu Tuhan Yesus. Amin. Kita harus ketemu Tuhan Yesus. Kita mau cari hadiratnya selalu. Dan pagi hari ini dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita mau cari hadiratnya selalu. Haleluya Yesus Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami bawa korban syukur kami, membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu. Kami hampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Pagi hari ini setiap jemaat-Mu, setiap umat-Mu yang saat ini tengah bersatu hati di dalam tempat yang sama, yaitu di dalam hadirat Tuhan. Kami rindu untuk memberi yang terbaik lewat setiap pujian, lewat setiap penyembahan, pengagungan, mazmur hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami rindu kehadiran-Mu Tuhan di tempat ini. Kami rindu hadirat-Mu melawat setiap kami. Haleluya Yesus Tuhan. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Jiwa kami merindukan-Mu Tuhan, merindukan pelataran-Mu. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidupku bersyukur, syukur kepadamu. Amin, haleluya. Penolongmu, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu.
satu-satunya pengharapan atas kami Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, ku bersyukur, bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepada Namu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang jiwa kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, ya Roh Kudus. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Hadir dan bertahtalah di tempat ini ya Tuhan. Kami rindu jambahan-Mu, kami rindu lawatan-Mu memenuhi setiap kami. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kau baik, sungguh baik. Kau teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Bersama-sama kita bangkit berdiri, katakan, Ya Allah baik, Ya Allah baik, Allah baik, Ya Allah baik, Dia baik bagiku. Angkat tanganmu dan katakan,
katakan dengan segenap hati kami mau katakan Kau Allah yang baik, sungguh baik dan teramat baik, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya ya Tuhan. Ya Yesus baik, Dia baik. Sekali lagi katakan, Dia Yesus baik. Sungguh Engkau Allah yang baik. Amin. Dan kebaikan-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Hati kami berlimpah akan syukur. Berlimpah syukur akan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Jiwa kami bermazmur, jiwa kami bersorak-sorai hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sebab hanya nama-Mu yang layak dipuji dan disembah. Sebab hanya nama-Mu saja yang layak diagungkan. Kau Allah Jehovah Shammah, Kau Allah yang maha hadir, dan Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami saat pagi hari ini. Engkau Allah yang terlebih rindu untuk memberkati setiap umat-Mu. Dan saat ini Tuhan, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di dalam hati kami seperti yang di sorga. Pagi hari ini curahkan berkat-berkat sorga atas setiap umat-Mu Tuhan. Sukacita sorgawi mengalir, berkat Tuhan mengalir dalam ibadah ini. Firman-Mu katakan, Kau memberkati ibadah ini. Tuhan, berkat dalam ibadah, Engkau memberkati roti makanan kami, Kau memberkati air minuman kami, dan Engkau menjauhkan sakit penyakit dari tengah-tengah kami. Kami percaya pagi hari ini kami menikmati mujizat dalam ibadah. Pagi hari ini kami mengalami kemenangan di dalam ibadah. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memenangkan setiap kami lewat tubuh dan darah-Mu yang tercurah di kayu salib. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Semua yang siap bersorak-sorai katakan bersama-sama saya amin 3 kali. Amin. 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 Haleluya. Boleh kasih tos buat kiri kanannya, katakan aku diberkati Tuhan. Aku diberkati. Haleluya. Sebab hari ini harinya Tuhan.
akan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Angkat tangan kita, katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. ambil sapu tangan atau apa saja. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bapak Ibu, ambil sapu tangan atau kertas apa saja. Kita memuji Tuhan, kita naikkan sebagai panji-panji kita atas kemenangan, atas tubuh darah Tuhan Yesus yang dicurahkan bagi kita. Apa saja, kertas, sapu tangan, apa saja, kita naikkan. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Tetap semangat. Tetap memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Ku memujimu Tuhan. Bersyukurlah. Haleluya, ku memujimu Tuhan, sebab kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, dan rahmat-Mu baru tiap hari. Belkan
Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tiba waktunya untuk kita untuk setiap kita boleh menyiapkan hati menjadi tanah hati yang subur, di mana benih firman Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan setiap kita boleh tertanam kuat di gerejanya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku.
menari dan bersuka, Karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. ku hidup dalam-Mu Dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta, kami sangat mencintai-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu, Kau Bapa yang baik. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Syukur naikkan padamu Tuhan. Syukur Bapa. Masing-masing pada malam pagi hari ini datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Bawa ucapan syukurmu kepada-Mu Tuhan. Bawa penyembahanmu kepada-Mu Tuhan. Jika kita ada hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Jika kita ada hari ini, itu karena kasih setia-Mu Tuhan. Jika kita ada hari ini, itu karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, pagi hari ini, biarlah kita datang ke hadirat Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan bawa pujian kita kepada Tuhan, bawa hatimu kepada Tuhan. Karena saat engkau sungguh-sungguh cari Tuhan, Tuhan akan buka setiap pintu-pintu dalam kehidupanmu. Pintu sukacita, pintu damai sejahtera, pintu berkat daripada Tuhan. Dan yang terpenting adalah Yesus yang hadir dalam hidup. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan terus mengalir di tempat ini. Hadirat Tuhan terus menjamah hati kami, membebat hati kami yang terluka, memulihkan kehidupan kami, menumbuhkan iman kami, untuk kami berharap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Abaku ya Bapakku. Terima kasih. Saat ini kami siapkan hati kami Tuhan. Kami siapkan hati kami yang paling subur, untuk kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan berikan kami telinga sebagai murid, untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Hati sebagai hamba, untuk kami meresapi firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Abaku ya Bapakku. Kiranya kami siap pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya bersama saya katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan pada pagi hari ini. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua? Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Kebaikan Tuhan pada pagi hari ini, setiap hari kita menikmati kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita pernah dan pasti mengalami pergumulan, betul ya? Tantangan, kehidupan, masalah,
beban, dan sebagainya. Kadang-kala ketika kita merasa bahwa Tuhan, kami terus bawa doa, tetapi kenapa Engkau belum jawab doa kami? Tuhan, mengapa ketika kami membawa hati kami kepada Tuhan, setiap pergumulan yang kami naikkan kepadamu, setiap doa yang kami panjatkan kepadamu, sampai hari ini kami belum menerima jawaban daripada Tuhan? Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kadang kita letih, kadang kita lelah ketika kita mendengar. Tidak hanya Bapak Ibu, saya pun mengalami seperti itu. Tetapi pagi hari ini kita akan bersama-sama melihat dan belajar bahwa sukacita menguatkan hati yang lelah. Katakan bersama saya, sukacita menguatkan hati yang lelah. Enggak ada suaranya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ada amin? Sukacita menguatkan hati yang lelah. Meskipun dalam kelelahan, tetapi Tuhan akan berikan sukacita daripada Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan baca bersama Kisah Rasul pasal yang ke-27 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25. Bisa ditampilkan? Kisah Rasul pasal 27 ayat 22 sampai dengan 25. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kisah Rasul 27 ayat 22, saya akan ayat 22, saudara selanjutnya bergantian. Kita akan baca. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. 2, 3. Selanjutnya. Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh kasih karunia maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. 25. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Ada amin? Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Klik aja. Saudara kasih dalam Tuhan, klik. Kisah ini berbicara tentang bagaimana perjalanan Rasul Paulus sebagai tahanan yang sedang dibawa ke Roma. Kita tahu bahwa Paulus itu adalah pelayan Tuhan, Rasul Tuhan. Dia melayani dengan sepenuh hati. Dalam pelayanannya banyak pergumulan, banyak tantangan. Dia pernah dipukul, dia pernah dilempar, dia pernah dimasukkan penjara. Dan Paulus ini punya kedua kewarganegaraan. Satu kewarganegaraan Yahudi secara agama dan kewarganegaraan Romawi secara politik. Dan ketika Paulus ini harus dimasukkan ke penjara, dia menaikkan banding bawa ke Roma. Dan perjalanannya melalui laut, saudara. Dan laut pada waktu itu lautnya anginnya terlalu besar, disebut angin timur. Badai menyerang kapal itu dan kapal itu karam. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat perjalanan Paulus dalam kondisi yang begitu memprihatinkan, kapalnya kandas, tetapi dia bisa berkata, tabahlah. Klik aja, langsung saja. Kapal itu diserang oleh badai musim dingin yang berbahaya di Laut Mediterania. Dan Paulus itu tampil sebagai penghibur. Dia menyampaikan pesan, tidak ada satupun jiwa yang binasa. Kondisinya sangat berbahaya,
badainya sangat besar, bahkan semua barang-barangnya sudah dibuang Bapak Ibu Saudara. Kondisi ini sangat berbahaya bagi Paulus maupun orang-orang yang ada di kapal itu. Tetapi Paulus berdiri dan dia memberi penghiburan kepada orang-orang yang ada di kapal itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat ayat ini, kalau kita Bapak Ibu Saudara bisa baca satu perikop ini dan saudara akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Paulus pada waktu itu, dia tidak takut, dia tidak gentar, bahkan dia memberi kekuatan kepada orang-orang yang ada di situ. Klik saja. Nah, kita akan masuk yang pertama. Sukacita datang dari iman, bukan karena situasi. Di ayat 21 dikatakan bahwa supaya kamu tetap tabah, tetap sebab tidak ada seorang pun di antara kamu akan binasa. Kata tabah Bapak Ibu berarti tetap semangat, tetap bersukacita, tetap kuat. Paulus tidak berkata itu badai akan berhenti, tetapi dia bilang tetap kuat. Saudara kasih dalam Tuhan, kadangkala ketika kita ada keterpurukan, kita punya masalah, ada seseorang bilang, ayo pasti akan berlalu. Tetapi berbeda dengan Paulus, meskipun ada badai, meskipun ada tantangan, kamu harus tetap kuat. Kamu tetap bersukacita, kamu tetap bersemangat. Ini hal penting Bapak Ibu, karena ketika kita punya semangat, itu salah satu cara Tuhan untuk menolong kita. Amin. Jadi Paulus itu berbicara jangan takut, jangan lelah. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Dia ngomong tabaho, kuato, sukacitao. Kak Wiwi ini sudah selesai bikin tesis. Ketika bikin tesis itu pasti kan pusing pusing gimana caranya, cari buku dan sebagainya. Ibu Elsie juga begitu. Tapi ketika sudah lulus, udah lolos rasanya leganya luar biasa. Betul ya Kak Wiwi ya? Yang terus berdoa masih Kak Elsie ini, masih berdoa untuk selesaikan tesisnya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita punya masalah, jangan ngelokro, jangan lemah. Saudara, jangan orang yang seperti orang di luar sana loh, yang gak punya pengharapan. Tetapi ketika ada masalah, tetap tenang, tetap bersukacita. Itu yang dikatakan Paulus. Dan itu di Paulus kepada orang-orang yang ada di kapal itu. Dan firman Tuhan pagi hari ini pun untuk Bapak Ibu Saudara. Tetap tabah, tetap bersukacita. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di sini kita juga melihat bahwa kondisi kapal tersebut sangat mengerikan. Orang-orang di sana sangat ketakutan. Tetapi sukacita yang diberikan Paulus ini timbul daripada imannya kepada Kristus. Dia tahu bahwa dia adalah seorang yang diangkat Tuhan. Dari seorang pembunuh mencari ke orang percaya. Tetapi diangkat Tuhan menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Banyak buku, banyak kitab yang ditulis Paulus. Kenapa? Karena sukacita dari imannya, bukan karena situasi. Saya ambil contoh lain. Dalam perjanjian baru ada kisah dan sering kita dengar, kita baca, bahkan kita renungkan. Ini tentang perkawinan di Kana. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Perkawinan di Kana itu
dilakukan tidak hanya satu hari, tetapi berhari-hari. Dan pada waktu berhari-hari itu anggurnya habis. Situasi kalau anggurnya habis itu menjadi tercela dalam kondisi tradisi orang Yahudi. Bikin malu. Berarti tidak ada sukacita dalam perkawinan itu. Tetapi kalau kita membaca di Yohanes itu dikatakan begini, Maria ketika ngomong sama pelayan itu, dia berkata, "Hei pelayan, kalau anakku Yesus itu berkata sesuatu kepadamu, lakukanlah." Bapak Ibu Saudara, ini seorang ibu nih. Dia melihat perkawinan di Kana itu perkawinan yang besar. Dia melihat bagaimana seorang yang buat perkawinan ini ingin tidak malu. Situasinya berbahaya, mengerikan. Kalau sampai aku tidak mendapatkan anggur yang baik, pasti namaku cemar. Berarti perkawinan ini gagal. Tetapi seorang iman dari Maria, dia tidak melihat situasi itu, tetapi dia melihat Yesus. Dia berkata, kalau Yesus katakan sesuatu kepadamu, lakukanlah. Dan apa yang terjadi? Dilakukan nih Bapak Ibu Saudara. Pelayan itu taat. Air yang di dalam tempayan menjadi anggur. Dan anggurnya berkualitas sama dengan kualitas yang ada. Bapak Ibu, dalam kondisi apapun tetap beriman kepada Kristus. Amin. Dalam kondisi yang tidak memungkinkan, tetap percaya kepada Yesus. Seseorang yang punya iman kepada Kristus, ketika dia dicobai dengan pergumulan, kita akan melihat tantangannya dan responnya. Kalau orang yang beriman kepada Kristus, ada masalah tantangan, dia percaya bahwa ketika aku angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tetapi ketika orang yang tidak percaya kepada Yesus, dia akan ngelokro, dia akan lemah, dia akan apatis, dia tidak akan punya pengharapan. Tetapi orang yang punya pengharapan di dalam Kristus, meskipun ada masalah tantangan, aku tetap bersukacita. Ada amin? Beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Kok enggak semangat sih Bapak Ibu Saudara? Ini panas atau dingin? Haleluya. Apa belum sarapan? Haleluya, haleluya. Poin yang kedua. Sukacita yang kedua adalah klik. Sukacita sejati ada di dalam hadirat Tuhan. Di ayat yang ke-23 dikatakan begini Bapak Ibu. Bisa dikeluarkan ayat 23 dan 24. Di 23, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karena kasih karunia, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sukacita sejati ada di dalam hadirat Tuhan. Kalau kita melihat di sini ada malaikat surga yang datang kepada Paulus, dan Paulus dia berkata bahwa jangan takut Paulus. Kehadiran malaikat itu merupakan kehadiran Tuhan. Dia memberikan berita sukacita itu kepada Paulus. Hei Paulus, ini badainya memang besar. Ini memang anginnya besar, kapalmu terombang-ambing dan hampir kandas. Tetapi firman Tuhan katakan, jangan takut, jangan takut. Kenapa? Karena kamu dan seisi tempat kapal tersebut tetap selamat. Karena siapa? Karena Paulus.
Bapak Ibu Saudara, di dalam hadirat Tuhan itu ada sukacita. Karena malaikat itu berkata, jangan takut. Saudara, pagi hari ini pun Tuhan berkata kepada kita semua, jangan takut menghadapi masalahmu. Jangan takut menghadapi problem kehidupanmu. Karena engkau pasti dapat jalan keluar. Engkau mendapatkan sukacita itu di dalam Tuhan. Karena sukacita itu selalu berakar akan kesadaran hadirat Tuhan. Contoh, saudara, ketika saudara memuji nama Tuhan dengan kesungguhan hati, saudara merasakan hadirat Tuhan, apa yang kau dapat? Sukacita, damai sejahtera, ketenangan. Amin. Saudara angkat pujian setiap pagi ketika doa pagi. Saudara angkat pujian ketika saudara doa malam. Apa yang saudara dapat? Sukacita, hadirat Tuhan, ada ketentraman, ada kedamaian. Meskipun di belakang ada masalah besar, tetapi ketika engkau angkat pujian penyembahan, hadirat Tuhan turun, engkau mendapatkan hadirat Tuhan, engkau mendapatkan damai sejahtera, engkau mendapatkan sukacita. Karena dari itu saudara, bawa doamu kepada Tuhan, bawa sukacitamu kepada Tuhan. Ketika engkau naikkan pujian penyembahan, biarlah antara engkau dan Allah itu sendiri. Amin. Ketika engkau masuk kamar, engkau menyembah Tuhan, engkau berdoa kepada Tuhan. Engkau tak usah pedulikan yang lain-lain, hanya engkau dan Tuhan saja. Dan kau rasakan damai sejahtera yang luar biasa. Hadirat Tuhan itu memberi damai di tengah badai. Musa katakan begini, kalau engkau enggak suruh aku berangkat, kalau engkau tidak bersama aku enggak mau berangkat dari sini Tuhan. Dalam Keluaran dikatakan begitu tuh Bapak Ibu. Coba Konoel bisa keluarkan ayatnya. Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-15. Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Musa tahu hidupnya bergantung kepada Tuhan. Musa tahu bahwa bangsa Israel itu bisa keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Itu karena penyertaan Tuhan. Sehingga dia berkata bahwa jangan suruh kami berangkat di sini jika engkau sendiri yang tidak bimbing kami. Artinya dia butuh kehadiran Tuhan di setiap langkah hidupnya. Dan pagi hari ini kepada Bapak Ibu Saudara, jangan engkau berdiri sendiri, jangan engkau berjalan sendiri, tetapi libatkan Tuhan dalam hidupmu. Libatkan Tuhan dalam pekerjaanmu, libatkan Tuhan dalam usahamu. Karena tanpa hadirat Tuhan kita itu tidak ada apa-apanya. Kalau hari ini kita bisa berdiri, itu karena kebaikan Tuhan. Ada namanya misionaris Livingstone, suami istri Pak Livingstone dan Mary. Dia adalah misionaris Bapak Ibu, misionaris yang melayani di daerah Afrika. Di daerah Afrika itu dia melayani dengan sepenuh hati, baik dengan pengobatan dan penginjilan. Tetapi apa yang terjadi karena perjalanannya dan pelayanannya begitu masuk keluar hutan, Ibu Mary ini meninggal karena malaria. Malaria pada waktu itu belum ada obatnya sehingga dia meninggal dunia. Apakah Bapak Livingstone itu menyerah dan pulang ke Amerika? Enggak Bapak Ibu. Dia berkata kepada Tuhan, meskipun istriku mati, tetapi aku tahu panggilan Tuhan. Aku tetap melayani Tuhan. Karena Tuhan yang suruh aku dan dia berjalan bersamaku. Dan yang terjadi saudara, hari ini kita lihat kegerakan di Afrika, orang percaya kepada Kristus luar biasa. Dari orang yang martir untuk mengabarkan Injil. Kenapa? Karena dia berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika hidup kita berjalan bersama Tuhan, saudara tidak usah takut.
saudara tidak usah gentar. Firman Tuhan tadi katakan apa? Tabahlah, tetap bersukacitalah, tetap kuatlah, tetap kuat di dalam Dia. Karena hadirat Tuhan itu penting dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu, sukacita membuat kita menularkan pengharapan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini dikatakan, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh kasih karunia, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara. Karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Berita baik itu tidak disimpan sendiri. Berita baik itu diberitakan kepada orang-orang yang di kapal. Kamu akan selamat. Itu karena aku seorang hamba Tuhan yang melayani Dia. Kamu itu selamat karena ada Paulus sebagai hamba Tuhan. Hidupnya menularkan dampak pengharapan. Ketika mereka sudah putus asa, wah ini pasti aku mati nih, badainya besar seperti itu. Laut Timur terkenal, begitu ganasnya. Mereka ketakutan, mereka khawatir tentang hidupnya. Tetapi Paulus katakan sekali lagi di ayat 25. Bisa ditampilkan Noel? Tanggal ayat 25. Tabahlah. Ayat 25. 27. Ya, ayat 25. Paulus Kisah Rasul 27 ayat 25. Tabahkanlah hatimu. Kita baca tabahkanlah berapa kali? Dari ayat 22 dan 25. Berarti hal yang penting kan Bapak Ibu? Selalu saya katakan bahwa kalau satu perikop ada 2-3 kali kata, berarti hal yang penting yang Tuhan mau nyatakan di ayat itu. Dia berkata tabahkanlah, berdampaklah, menularkan pengharapan itu. Kamu yang takut di dalam kapal ini yang hancur, kamu pasti selamat. Karena Rasul Paulus yang percaya kepada Yesus. Menularkan pengharapan. Ketika kita ada dimanapun berada, jadilah jawaban. Berilah menjadi pengharapan bagi orang lain. Dari perkataan Bapak Ibu Saudara, dari langkah kaki Bapak Ibu Saudara, itu jadi berkat Bapak Ibu. Kemarin saya potong rambut. Saya punya tukang cukur. Dia sering lihat YouTube kita juga. Saya tanya, Mas, hari ini sudah motong berapa orang? Belum ada Pak, tapi setelah ini pasti banyak. Benar Bapak Ibu, setelah saya datang itu sudah ada beberapa yang datang juga. Orang Kristen itu memberi dampak, menjadi berkat bagi orang lain. Setuju ya? Setuju ya? Jadi ketika kita sebagai orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, kita harus menyalurkan kasih Kristus itu kepada banyak orang. Banyak yang bisa kita lakukan. Ketika Ibu Sri sedang berjualan, Ibu Sri menceritakan tentang bagaimana Tuhan baik dalam kehidupannya, bersaksi kepada yang beli, yang Gojek, yang GoFood dan sebagainya, itu jadi berkat. Saya nggak tahu, saudara nggak tahu, yang penting saudara tabur saja, nanti Tuhan yang akan memberi pertumbuhan. Bapak Ibu, saya mau sharing sedikit yang kemarin yang saudara hadir kemarin itu. Saya kan jarang berbicara tentang radio di sini.
jarang sekali saya bicara tentang Radio Sion. Yang saya tahu bahwa ini adalah ladang pelayanan. Ketika radio ini bersiaran, hari Kamis kami sharing, kita nggak tahu kan siapa pendengar kita. Benih itu ditabur dimanapun kan kita nggak tahu. Kita lakukan YouTube seperti ini maupun TikTok yang hari ini kita live seperti ini, kita nggak tahu nih. Benihnya sampai mana kan tidak tahu. Tetapi percayalah bahwa benih firman Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Firman-Nya itu ya dan amin. Dan akan ada sampai dengan Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Salah satu pendengar yang kemarin datang itu adalah seorang Katolik. Ketika dia mendengarkan program ini, dia diberkati. Setiap kalau ada acara pasti beliau datang. Salah satu benih yang tumbuh Bapak Ibu Saudara. Demikian juga saudara dan saya. Saudara ada di dalam pasar, saudara jualan, saudara bekerja, ceritakan kepada orang lain. Gak tahu apakah dia mau terima atau enggak mau terima, tetapi biarlah firman itu tetap tertabur. Saudara menularkan pengharapan. Yesus mati di kayu salib itu memberikan pengharapan kepada kita. Amin. Hari ini kita akan perjamuan kudus. Kenapa? Kita mengingat bagaimana Yesus mati di kayu salib memberikan pengharapan kepada kita semua, baik orang percaya maupun tidak percaya. Pengharapan Yesus mati di kayu salib itu bukan hanya untuk orang Kristen, tetapi untuk semua orang. Tinggal bagaimana orang itu mau percaya kepada Yesus. Saudara kasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, hari ini mari kita tularkan pengharapan itu. Karena ada sukacita yang luar biasa ketika kita mendapatkan pengharapan yang sejati, yaitu ada di dalam Kristus. Klik selanjutnya penutup dan pemain musik maju ke depan. Klik. Tetaplah tabah, sebab tidak seorang pun akan binasa. Sukacita dari Tuhan adalah jangkar penjaga kita tetap teguh. Sukacita itu menguatkan hati yang lelah, memberi semangat baru untuk terus berjalan sampai tujuan. Bapak Ibu, ayo pagi hari ini ambil dan tetapkan hatimu untuk tetap bersuka cita. Mari kita tunduk kepala, kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, haleluya, penyertaan-Mu Tuhan. Tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan dengan sungguh hati. Sebelum kita terima perjamuan kudus ini, mari bawa hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah
anugerahmu, anugerahmu. Anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, Tuhan, kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, Tuhan, anugerahmu. Belajar dari seorang Paulus, meskipun dia sebagai tawanan, dia dibawa ke Roma untuk dia diadili, tetapi sebagai hamba Kristus, dia tidak hanya diam saja, tetapi dia tetap memberikan Injil, memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada pada waktu itu. Dalam kondisi yang begitu berat, ada badai yang besar, terombang-ambing dengan laut, tetapi dia tetap menyatakan bahwa kabar baik itu harus diberitakan. Dia berkata, tabahlah, bersukacitalah, tetaplah kuat. Dan pagi hari ini itu pun berbicara kepada kita. Meskipun banyak tantangan pergumulan yang dihadapi hari-hari ini, entah masalah ekonomi, entah masalah keluarga, entah masalah pribadimu dengan Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa tabahlah, tetaplah kuat, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Karena dalam sukacita itu ada kekuatan daripada Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini sebelum kita ambil perjamuan kudus, mari kita selesai dengan Tuhan. Kita bawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan, kita bawa setiap masalah kita kepada Tuhan, sehingga ketika kita ambil perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi kita semua, menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Karena dalam perjamuan kudus kuasa Tuhan dinyatakan, karena Yesus hadir dalam hidupmu. Saya beri waktu 2-3 menit ke depan untuk Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dengan kesungguhan hatimu, bawa pergumulanmu, bawa masalahmu, bawa tantangan hidupmu kepada Tuhan. Saat ini biarlah engkau dan Tuhan saja yang ngerti. Haleluya, haleluya. Pujian ini saudara punya waktu untuk Tuhan, untuk datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hatimu. Tangannya yang kuat akan memelukmu, telinganya yang mau mendengar setiap seruan doamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Datanglah kepada Tuhan, pujian ini. Anugerahmu,
anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanmu. Kita ada karena anugerah Tuhan. Kita ada karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, Tuhan itu sayang sekali sama kita. Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Sumber kekuatan bagiku, kalau Tuhan tidak sayang sama kita, masakan anaknya yang tunggal diberikan kepada kita. Karena kebaikan Tuhan kita ada sampai hari ini. Meskipun hari ini kau menghadapi badai-badai kehidupan, tetapi percayalah, bukan kebetulan jika saudara hadir pada pagi hari ini. Firman Tuhan menguatkan kita, tabahlah, tetaplah kuat, tetaplah bersukacita. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi saya undang saudara bangkit berdiri, haleluya. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Mari angkat tanganmu, bawa kepada Tuhan, haleluya, syukur. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sumber kekuatan bagiku. Ketika kami angkat tangan Tuhan, dengan mata iman kami melihat tangan-Mu terulur, memegang tangan kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, melayakkan kami, menguduskan kami, untuk kami terima hadirat-Mu Tuhan. Karena hadirat-Mu Tuhan cukup bagi kami. Di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan damai sejahtera. Di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan sukacita sejati itu. Terima kasih Abaku ya Bapakku. Terima kasih. Layakkan kami Tuhan. Kuduskan kami. Kuduskan kami untuk kami masuk dalam hadirat-Mu. Untuk kami mengambil perjamuan kudus. Menjadi tanda peringatan bagi kami bahwa Engkau telah mati di kayu salib menebus dosa kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima perjamuan kudus yang menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Satu dalam roh-Mu,
satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. dalam surga kami melepaskan bersama kudus ini. Satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang Datanglah menyatukan kerajaan-Mu, dengan jadilah Bapa kehendak-Mu di surga, oleh berjalan kudus ini. Yesus Kristus. Siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu Satukan aku dengan Bapa di surga. Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, silakan maju ke depan untuk mengambil perjamuan kudus pada pagi hari ini. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, dalam nama Yesus. satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh dan darah-Mu Dalam nama Tuhan Yesus. yang menyatukan aku dengan Dalam nama Tuhan Bapa Yesus. di surga, Dalam nama Tuhan Yesus. Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. 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 Dengan Bapa di surga, Dalam nama Tuhan Yesus. Ku siapkan hatiku dalam nama Tuhan Yesus. rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu Satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku. Saya undang saudara bangkit berdiri. Rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu Satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. sudah dapat semua. Mari kita angkat hosti dan anggur di atas kepala dan tunjukkan kepada Tuhan. Sebelum kita bawa perjamuan kudus ini ke dalam tangan Tuhan, dengan mata iman kita di 2000 tahun yang lalu, bagaimana Tuhan Yesus
Di Bukit Golgota itu, Dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Yang harusnya kita mendapatkan penghukuman kekal itu. Karena kasih-Nya, karena anugerah-Nya, Dia menggantikan kita. Untuk kita dilayakkan, kita dibenarkan oleh darah-Nya yang kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini angkat cawan tinggi, angkat roti tinggi di atas kepala, tunjukkan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan akan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa roti yang saudara pegang adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita melihat dengan mata iman kita. Tubuh yang kudus itu, tubuh yang suci itu, disesah, ditusuk, dan saat ini menjadi satu dengan kita. Dengan imanmu, tubuh yang kudus itu menyembuhkan sakitmu, memulihkan hidupmu. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi di atas kepala, tunjukkan kepada Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa anggur yang saudara pegang adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami diberkati. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Tuhan kasih setiamu di dalam hidupku. Kami bersyukur.
rata syukur kami naikkan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu, tubuh-Mu yang benar-benar makanan, dan darah-Mu yang benar-benar minuman, menyatu di dalam diri kami, menjadikan kami anak-anak Bapa. Kami terima dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi berkat atas setiap kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh diberkati lewat firman Tuhan dan juga perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya kita bersama-sama bersatu hati, kita berdoa untuk persembahan dan juga persepuluhan di minggu ini, di bulan ini, di bulan November. Boleh angkat persepuluhan persembahanmu, angkat ke atas, kita bersatu hati, kita berdoa. Firman Tuhan katakan dalam Amsal 3 ayat 9 sampai dengan yang 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mempersembahkan benih keuangan kami, persembahan syukur kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus, untuk semakin memperluas pelayanan-Mu, memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan kami percaya Allah memberkati orang yang menabur dengan bersukacita. Ini persembahan kami Tuhan, dengan segenap hati kami persembahkan di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Allah sanggup. Silakan kepada petugas persembahan. Yang tak pernah didengar telinga
Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, Allah menyediakan bagi orang yang dikasihinya. Amin. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan pastinya. Puji nama Tuhan, kita akan simak warta gereja sepanjang minggu ini. Selamat datang di bulan November ceria. Pokoknya ceria semuanya dari Januari sampai Desember. Dengan tema kuat dalam sukacita Tuhan. Jangan bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Silakan. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabar? Saya yakin dan percaya saudara hidup dalam kasih dan penyertaan. Bapak Ibu Saudara, bulan November ini gereja kita mengambil tema yaitu kuat di dalam sukacita Tuhan. Kuat dalam sukacita Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam Nehemia pasal yang ke-8 ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan ini, jangan bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. Ayat ini menyatakan bahwa jangan bersusah hati. Kenapa? Sebab sukacita itu daripada Tuhan dan menjadi perlindungan dalam kehidupan kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita sedang bergumul, bermasalah, ada tantangan kehidupan, jangan engkau susah hati, tetapi bawa susahmu itu kepada Tuhan, dan Tuhan akan gantikan sukacita yang luar biasa. Sukacita itu perlindungan kepada kita. Oleh sebab itu Saudara, saya mengundang Saudara untuk kita sama-sama belajar, sama-sama dibangun, sama-sama bertumbuh dalam setiap ibadah yang berlangsung di gereja kita, dan percaya dalam setiap ibadah ada berkat-berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saya tunggu Saudara dan nikmati kebersamaan dan penyertaan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam ibadah raya jam 9 pagi, dan sebelumnya ada doa intim pribadi. Ibadah hari Kamis jam 6 sore, Biston pagi jam 4:30 dari Selasa sampai dengan Sabtu. Dan ibadah Crown, ibadah pemuda hari Sabtu jam 5:30 sampai dengan selesai. Ibadah Joyce Kid bersamaan dengan ibadah raya. Saya undang semuanya untuk menikmati hadirat Tuhan dan menikmati minggu-minggu yang dipenuhi limpahan berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tetap mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam setiap ibadah hari Kamis. Jadi ibadah gereja kita tidak hanya hari Minggu, jadi hari Kamis juga hadir ya. Saya tunggu Saudara untuk kita bersama-sama bersekutu bersama. Yang kedua, Bapak Ibu nanti sebelum pulang, Bapak Ibu Saudara ada berkat dari Oma Christine, yaitu mangga. mangga punyanya sendiri Bapak Ibu, enggak beli, itu hasil petik sendiri. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara bisa bawa pulang mangga satu-satu saja ya. Jadi itu tidak beli, Oma tidak beli. Oma punya pohon mangga beberapa, tapi pohon mangganya berbuah lebat, jadi kita dapat berkat gitu ya. Puji nama Tuhan, terima kasih Oma Christine yang bagi berkat mangganya. Tuhan Yesus yang balas berlipat kali ganda. Baik, saya undang Saudara bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Nanti Bapak Pendeta Ishak Darmaji akan menutup doa berkat. Haleluya, haleluya. Kita bersukacita Bapak Ibu, amin. Mari kita bersukacita, beri tepuk tangan yang paling meriah, haleluya, haleluya. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you. He's so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and
Kami bersyukur memiliki Bapa yang sungguh baik dan sangat baik. Bapa yang telah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Bapa yang membangun satu umat yang hatinya dipenuhi dengan sukacita surgawi. Karena sukacita surgawi itulah yang menjadi kekuatan kami, perlindungan kami. Sekalipun badai kehidupan menerpa kami, kekuatan yang daripadamu menopang kami, sehingga tidak ada satupun pengikut-pengikutmu yang tenggelam berupa rumah tangganya, tetapi semua dibangun kuat kokoh oleh karena kekuatan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu pada hamba-Mu. Dalam muji Tuhan, terus pengurapan yang baru mengalir sehingga pewahyuan-pewahyuan ilahi terus mengalir juga menjadi berkat bagi kami semua sidang jemaat-Mu. Pakai terus untuk kemuliaan-Mu sampai Kau datang kembali. Bapa, terima kasih untuk semua berkat yang telah berlimpahkan dalam hidup kami, untuk memberkati kami semua. Dan biar rencana-Mu yang indah yang terjadi dalam setiap kehidupan kami berjalan terus bersama Tuhan, dan hanya orang berjalan bersama-Mu pasti sampai tujuan. Dan tujuan kami surgawi, rumah Bapa yang kekal, hidup bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat pada pagi hari ini. Dan sebentar kami meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Penyertaan-Mu sempurna atas kami. Kami datang dengan selamat, kami pulang dengan selamat, tiba di rumah kami masing-masing. Selamat rahayu dan boyo sampai bawah. Terima kasih Tuhan, kebaikan hari yang telah ditentukan. Tuhan, terima kasih. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Terimalah kasih Tuhan, berkat rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Sang Putra Yesus Tuhan, persekutuan di dalam Roh yang kudus, mengikat kita, menyatukan kita, memberkati kita, melindungi kita, menjaga kita sampai Yesus datang kembali. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan